Assalamualaikum sahabat kampus semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menyimak setiap materi di dalam video pembelajaran mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen. Perlu sahabat kampus ketahui bahwa ketika Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen sebanyak 4 kali secara berturut-turut, keseluruhan hak dan kewajiban asasi manusia di dalam Universal Declaration of Human Rights diadopsi ke dalam bab 10A konstitusi kita dengan judul Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, secara keseluruhan, luasnya implementasi hak asasi manusia di dalam konstitusi pasca amandemen itu mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan hak kemerdekaan, perdamaian, kesejahteraan, kemakmuran, dan seterusnya termasuk hak memeluk agama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, yang kedua, hak asasi manusia warga negara ini diatur di dalam pasal 27 hingga pasal 34. Ini merupakan konten pengaturan hak asasi manusia yang ada di luar bab 10A. Dan yang terakhir, hak asasi manusia universal yang dikandung di dalam pasal 28A sampai pasal 28J di dalam bab 10A. Sebagai catatan, bahwa nilai-nilai hak asasi manusia di luar bab 10A itu sesungguhnya bukan berorientasi pada hak asasi manusia universal. Nilai-nilai hak asasi manusia tersebut difokuskan untuk melindungi hak asasi manusia warga negara atau penduduk Indonesia. Mengapa disebut demikian? Karena nilai-nilai yang ada di luar bab 10A itu sudah ada sebelum Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional dicetuskan. Nah, bagaimana hak asasi manusia di era reformasi? Membahas Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen, tentu kita tidak bisa lepas dari peristiwa reformasi. Reformasi birokrasi dan kehidupan nasional itu berkorelasi positif bagi implementasi hak asasi manusia. Perubahan paradigma dan perubahan perilaku birokrasi dari yang semula paradigmanya pengaturan, pengendalian, dan pembinaan yang bersifat teknokratis struktural itu berubah menjadi paradigma pelayanan, pemberdayaan, dan fasilitas pembangunan dalam sifat yang humanis dan partisipatoris. Ini merupakan kontribusi bagi upaya menekan pelanggaran hak asasi manusia dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, atas dasar deskripsi di atas, maka terdapat beberapa aspek yang diperlukan dalam mewujudkan hak asasi manusia di era reformasi ini. Di antaranya adalah, yang pertama, standar pelayanan publik, public service standard, yang belum pernah dimiliki sejak merdeka, ini akan diutamakan. Dia memuat hak-hak warga untuk memperoleh pelayanan, peluang, dan mekanisme komplain jika pelayanan yang diterima tidak memenuhi standar kepada masyarakat. Kita tahu bahwa ada instansi yang bernama Ombudsman untuk saluran pengaduan hal-hal yang sifatnya pelayanan ya, yang tidak optimal dari public service. Selanjutnya yang kedua, masyarakat tidak cukup hanya dibebani berbagai kewajiban. Jangan hanya memikirkan hanya membayar pajak saja, retribusi, dan lain sebagainya yang dibebankan kepada masyarakat. Tetapi, masyarakat juga memiliki hak untuk menerima pelayanan publik. Sebagaimana lazimnya dalam sistem pemerintahan yang mempunyai tata kelola yang baik atau good governance. Yang ketiga, elemen-elemen yang berhubungan dengan fungsi institusi dan proses demokrasi, transparansi pembuatan kebijakan publik, penegakan hukum yang berkeadilan, dan peluang bagi kemandirian masyarakat. Ini harus diwujudkan juga di era reformasi. Yang keempat, perwujudan masyarakat madani atau civil society yang mempunyai kemandirian ini dibutuhkan dalam mengembangkan dan mengekspresikan diri, memiliki daya tawar, dan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya serta daya tolak terhadap segala hal pelanggaran atas hak-haknya.
Yang kelima, masyarakat madani yang kuat secara otomatis akan mengurangi peluang pelanggaran sekaligus memperkuat penegakan hak asasi manusia. Yang keenam, berfungsinya sistem politik yang demokratis mempunyai korelasi yang signifikan dengan efektivitas penegakan hak asasi manusia. Dalam sistem politik yang demokratis, terbuka peluang yang lebih besar untuk menegakkan hak asasi manusia karena terdapat kontrol, pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan. Semakin berfungsinya sistem politik yang demokratis, maka efektivitas penegakan hak asasi manusia insya Allah akan dapat ditegakkan, akan mampu ditegakkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terdapat penguatan terhadap hak-hak politik rakyat, termasuk partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang mandiri, kebebasan pers, serta kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun secara tulisan. Semuanya merupakan faktor yang penting dalam upaya proteksi dan promosi hak asasi manusia. Kita masuk ke poin C, kandungan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 amandemen spesifik mengenai hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dirumuskan beberapa saat setelah Indonesia meraih kemerdekaannya dapat dikatakan belum mencantumkan secara tegas, secara letterleh, secara tertulis mengenai jaminan yang menyatakan frase hak asasi manusia. Namun demikian, dengan adanya konsepsi-konsepsi mengenai hak warga negara ataupun hak-hak dasar manusia, maka dapat dianggap bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 sejak ia diterbitkan sudah mengandung beberapa aspek mengenai ide tentang pengakuan hak asasi manusia. Berdasarkan kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa rumusan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen dilakukan itu sangatlah singkat. Nah, setelah bergulirnya reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dianggap sebagai suatu keniscayaan. Bahkan, perubahan Undang-Undang Dasar tersebut dianggap sebagai puncak aspirasi dari gerakan reformasi itu sendiri. Oleh karena itu, setelah perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan warga negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi hak asasi manusia yang semula hanya berisi 7 butir ketentuan saja, yang sesungguhnya juga tidak dapat sepenuhnya disebut sebagai jaminan hak asasi manusia, nah sekarang ia telah bertambah, telah berubah secara signifikan, sehingga perumusannya menjadi sangat lengkap dan menjadikan konstitusi tertulis kita sebagai konstitusi tertulis yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan disahkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tahun 2000, materi baru ketentuan dasar tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 akhirnya dimuat secara lengkap di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Rincian hak-hak asasi manusia dalam preambul, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, dan tersebar juga ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ini kenapa dikatakan bahwa hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar amandemen ini merupakan konten yang sangat lengkap. Nah, perlindungan hak asasi manusia secara spesifik terdapat di dalam pasal 28A sampai 28J yang merupakan saduran dari Universal Declaration of Human Rights. Sebagai berikut, di dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di sana diatur tentang hak kemerdekaan misalnya dalam alinea 1. Ada hak beragama pada alinea ketiga. Kemudian hak secara total ada di dalam Pancasila, yaitu dimuat di dalam alinea keempat. Dari hak beragama hingga hak keadilan sosial. Kemudian pasal 28A, hak mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28B, ada hak membentuk keluarga dan hak untuk kelangsungan hidup. Kemudian hak pengembangan diri dan memajukan diri itu diatur dalam pasal 28C. Pasal 28D mengatur tentang hak pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum. Juga hak bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak status kewarganegaraan.
28E mengatur hak memeluk agama, kemudian hak meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran, hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun secara tulisan. Ini diatur juga di dalam konstitusi kita. Selanjutnya ada pula hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ini diatur dalam pasal 28F. 28G mengatur hak perlindungan diri, keluarga, martabat, dan harta benda. Selain itu, hak bebas dari penyiksaan dan memperoleh suaka politik dari negara lain. Kemudian pasal 28H ini diatur tentang hak kesejahteraan kehidupan, hak mendapatkan kemudahan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas milik pribadi. Pasal 28I mengatur tentang hak hidup, hak tidak disiksa, hak kebebasan atas diskriminatif, hak identitas budaya dan masyarakat tradisional, hak atas pemenuhan, perlindungan, dan penegasan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara, dan pengaturan-pengaturan hak menurut undang-undang. Dan yang terakhir, pasal 28J diatur tentang hak asasi tiap orang, di mana tiap orang harus memenuhi kewajiban penghormatan atas hak orang lain. Ini termasuk kewajiban asasi, sahabat ya. Kemudian diatur pula tentang kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan dengan undang-undang. Ini terkait juga dengan kewajiban asasi. Jadi tidak hanya hak asasi saja, tetapi juga ada kewajiban asasi yang diatur oleh konstitusi kita secara lengkap. Baik, kita sudah sampai di kesimpulan, maka beberapa hal yang bisa kita petik dalam video ini adalah: yang pertama, luasnya implementasi hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasca amandemen itu mencakup hal-hal di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak kemerdekaan, hak kesejahteraan, hak untuk memeluk agama, kemakmuran, dan lain sebagainya. Kemudian diatur pula di luar bab 10A, khususnya dalam pasal 27 hingga pasal 34, yang merupakan konten asli yang menjadi bawaan dari ketentuan Undang-Undang Dasar sejak awal diterbitkannya. Ini sebelum terbitnya Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian dalam bab 10A, ini khusus diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan saduran dari hak asasi manusia internasional. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa aspek yang diperlukan dalam mewujudkan hak asasi manusia di era reformasi saat ini. Misalnya, public service standard, good governance, transparansi berkeadilan, perwujudan civil society, berfungsinya sistem politik yang demokratis, dan penguatan terhadap hak-hak politik rakyat. Dan masih banyak yang lainnya. Ini aspek-aspek yang diperlukan dalam mewujudkan hak asasi manusia di era reformasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kesimpulannya adalah rincian hak-hak asasi manusia itu terdapat di dalam preambul, di dalam pembukaan, dan juga tersebar di dalam batang tubuh, yakni pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Secara spesifik, perlindungan hak asasi manusia yang bertaraf internasional itu diatur di dalam pasal 28A hingga pasal 28J konstitusi kita. Inilah yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. See you. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.